Wanita itu merebut uang yang disiapkan untuk membeli obat penyelamat nyawa menantu sulungnya, lalu berbalik menuju lapak judi batu di pinggir jalan. Dengan santai ia memilih sebuah batu jelek yang tak diinginkan siapapun. Melihat tindakannya ini, cucu dan putra sulungnya menangis sambil menarik ujung bajunya, memohon agar ia jangan berjudi lagi. Namun wanita itu hanya tersenyum dingin, tanpa ragu mendorong cucunya yang masih kecil, dan mendesak penjual batu untuk segera membelah batu tersebut. Orang-orang di sekitar langsung mencelanya, namun hanya dia yang tahu, bahwa hanya judi batu yang bisa menyelamatkan nyawa menantu sulungnya. Meski dihujani makian di jalan, ia tetap bersikeras meminta penjual membuka batu itu. Ternyata di kehidupan sebelumnya, wanita itu adalah desainer perhiasan bernilai miliaran dolar. Karena sebuah kecelakaan mobil, jiwanya tak sengaja menyeberang ke masa lalu. Belum sepenuhnya sadar, ia sudah mendengar suara tangisan. Lalu sekelompok orang memanggilnya ibu. Saat itu ingatan pemilik tubuh asli membanjiri kepalanya. Ia tersadar bahwa dirinya kini menjadi ibu mertua jahat yang egois dan malas. Bukan hanya memeras habis putra sulung dan bungsunya, bahkan memberikan semua miliknya pada putra kedua yang sedang menempuh pendidikan, berharap bisa menjadi nyonya besar lewat dirinya. Namun pilih kasih ini tidak membuat putra keduanya berterima kasih, justru membuatnya semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya pemilik tubuh asli tewas seketika setelah kepalanya terbentur tiang akibat dorongan. Setelah menyadari semuanya, wanita itu memutuskan untuk membawa anak-anak yang berbakti itu hidup lebih baik, dan membuat putra kedua yang ingin memisahkan keluarga membayar mahal. Ia kemudian meminta menantu sulung yang sedang hamil segera bangun. Namun menantu itu memohon agar ia tidak melukai anak dalam kandungannya. Melihat anak dan cucu berlutut satu persatu, wanita itu terkejut, yang lebih membuatnya tercengang. Pemilik tubuh asli bahkan ingin memaksa menggugurkan kandungan menantu sulungnya. Melihat itu ia marah besar. Mengingat putra kedua selalu ingin memisahkan keluarga, ia pun memutuskan sekalian mengusir mereka semua. Namun saat itu perutnya berbunyi lapar. Menantu sulung buru-buru membawakan sepiring mantou. Melihat mantou yang sudah berbau asam itu, ia mengerutkan kening. Menantu sulung yang melihatnya langsung ketakutan dan berlutut, menjelaskan bahwa di rumah hanya tersisa sepiring mantou itu. Melihat anak-anak menatap mantou tersebut dengan penuh harap, namun tak berani menyentuhnya. Ia merasa iba, lalu memberikan mantou itu pada mereka. Barulah ia sadar bahwa keluarga ini benar-benar miskin. Ia pun masuk ke dapur, berharap menemukan makanan lain. Namun selain panci dan peralatan masak, tak ada sebutir beras pun. Ia pun menghela napas. Saat hendak menyerah, sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat bahwa ia bisa menghasilkan uang lewat batu, ia memutuskan pergi ke gunung mencari batu untuk ditukar perak. Berkat bantuan sistem, tak lama ia menemukan kristal, lalu menemukan batu rubi yang lebih berharga. Dengan batu-batu itu ia menukar banyak mantou baru, membawa pulang sekeranjang penuh. Putra sulungnya sangat terkejut melihat meja penuh mantou putih, karena makanan sana itu hanya bisa dimakan keluarga kaya di kota. Ia buru-buru bertanya dari mana asalnya, agar identitasnya tak terbongkar. Ia berbohong bahwa mantou itu awalnya untuk bekal putra kedua. Namun kini ia berubah pikiran, jika putra kedua ingin pisah rumah, mulai sekarang mereka akan hidup masing-masing. Namun saat keluarga sedang menikmati makanan, putra kedua dan istrinya masuk ke rumah. Melihat mantou di meja, istrinya langsung marah, menuduh ibu mertua pilih kasih. Diam-diam memberikan makanan enak pada putra sulung dan bungsu, lalu memerintahkan menantu sulung mencuci setumpuk pakaian kotor. Wanita itu langsung melempar pakaian itu kembali. Putra kedua mengira ibunya masih marah, berpura-pura menasihati istrinya, namun lalu mencoba merebut mantou. Tak disangka wanita itu menolaknya mentah-mentah. Putra kedua terkejut. Tindakan itu membuat seluruh keluarganya marah besar. Tanpa banyak bicara mereka mulai memukul. Melihat itu wanita itu bersiap menghajar mereka. Namun putra kedua malah melemparinya dengan batu kecil. Melihat mereka semakin kurang ajar, ia memutuskan